Pupuk organik merupakan salah satu pendukung terwujudnya pertanian organik. Secara umum, pertanian organik dapat diarti jadi dua, yaitu pertanian organik dalam arti sempit dan pertanian organik dalam arti luas. Dalam pengertian sempit, pertanian organik merupakan pola pertanian yang bebas dari bahan-bahan kimia, mulai dari perlakuan benih, penggunaan pupuk dan pestisida, sampai perlakuan hasil panen. Sedangkan pengertian pertanian organik dalam arti luas adalah kombinasi penggunaan produk organik seperti pupuk organik dan pestisida nabati dengan bahan-bahan kimia pada batas-batas. Dengan demikian, pertanian organik dalam arti luas merupakan pendekatan pertanian berkelanjutan yang berwawasan lingkungan melalui pemupukan yang seimbang. Kondisi lahan tanah pertanian saat ini banyak mengalami kerusakan dan penurunan tingkat kesuburan. Penggunaan bahan-bahan alami seperti pupuk organik akan memberikan keuntungan bagi tanah, tanaman, dan lingkungan. Pupuk organik adalah bahan organik yang telah mengalami proses pengomposan sehingga tekstur dan warna telah menjadi homogen. Bahan organik dapat berupa kotoran ternak, jerami, padi, atau sisa-sisa dedaunan. Manfaat pupuk organik: memperbanyak mikroba dalam tanah, meningkatkan kandungan unsur hara makro dan mikro dalam tanah, memperbaiki struktur tanah, aerasi, dan drainase tanah. Di kelompok tani Wangan Bule ini sudah mengaplikasikan pertanian organik, sudah mendapatkan sertifikat organik dari Inavis. Dan kali ini Pak Agus, penggiat pertanian organik di Desa Pekalongan ini, membuat inovasi alat chopper untuk menunjang pertanian organik di kelompoknya. Alat sederhana yang dibuat Pak Agus ini sangat membantu menunjang produksi pupuk organik di kelompok Wangan Bule. Walaupun sederhana, tapi sangat membantu. Berbekal dari ilmu pertukangan, dia membuat alat chopper sederhana ini yang ditempeli dengan mesin Alcon. Walaupun rakitan sendiri, alat yang dibuat Pak Agus ini tidak kalah dengan yang dibuat pabrikan. Yang penting adalah kemanfaatannya untuk menghaluskan pupuk organik ini, supaya bisa dibawa ke lahan yang tujuannya untuk menyebar biar mudah untuk pengaplikasiannya pada lahan. Perkenalkan, saya dari Ketua Kelompok Tani Wangan Bule Desa Pekalongan. Ini saya ingin memperkenalkan alat yang kami buat, yaitu chopper atau alat yang untuk menghancurkan pupuk. Dalam kelompok ini saya berusaha untuk membuat pupuk sendiri yang ingin saya kembangkan untuk desa kami, terutama anggota kelompok tani Wangan Bule Desa Pekalongan. Dan ini beberapa contoh alat yang kami buat, sangat sederhana, dan ini adalah hasil setelah kami giling tadi dari beberapa jenis kohe ayam, kohe kambing, dan sapi, dan beberapa hijauan. Sedikit kami beri kompos. Proses ini kira-kira akhir dari MT pertama. MT pertama itu akhir sekitar Januari, dan pembuatan pupuk ini terus di dalam kelompok Wangan Bule itu ada satu kelompok kecil, kelompok organik Wangan Bule. Jadi dalam kelompok organik itu kelompok bidangan
bidang usaha pengolahan pupuk. Untuk sementara sudah, tapi hasil dari pengaplikasian ke tanaman itu belum kelihatan karena musim tanam yang kedua ini baru dimulai, kemudian pupuk ini baru disebarkan ke sawah, jadi belum begitu kelihatan. Setelah 2-3 minggu mungkin bisa kelihatan. Di desa kami ada satu kelompok tani tadi. Kemudian kami mengajukan kepada Pak Lurah kalau kelompok tani memerlukan dana itu gimana caranya. Satu perkumpulan kalau tidak ada dananya mungkin tidak bisa berjalan. Saya bilang gitu sama Pak Lurah. Tapi kemudian Pak Lurah menanggapi secara positif. Untuk tahun 2023 ini dianggarkan entah jumlahnya berapa nanti. Dan untuk saat ini memangnya belum keluar. Tapi sementara kita istilahnya nalangi dulu. Kemudian nanti kalau sudah keluar akan diganti dari dana desa tersebut. Berarti olahan organik ini, pupuk organik ini berarti nanti memang didanai oleh dana desa ini, Pak? Ya, didanai dana desa. Kemudian hasil dari pengolahan ini untuk domprot tanaman padi tadi. Kemudian hasil dari padi nanti untuk kelompok. Semua dari desa, kemudian diberikan kelompok dalam artian kalau bisa dikembangkan lagi. Untuk tahun ini, untuk MT kedua ini kita hanya menyewa satu kotak tanah untuk domprot pupuk yang kami buat. Sebenarnya kami bukan hanya membuat pupuk ini saja. Di gudang pupuk yang kami punya itu ada pupuk cair juga. Jadi nanti setelah pengaplikasian pupuk padat ini kita juga mengaplikasikan untuk pupuk cairnya. Setiap minggu sekali dari kelima anggota ini kita buat bergantian lah, biar tidak iri istilahnya. Jadi satu minggu ini siapa, satu minggu siapa gitu. Di jadwal ya, Pak? Iya, kami sepakat di jadwal. Oke, berarti ini dari tim pengolahan pupuk ya. Jadi dalam kelompok ini tim pengolahan pupuknya sendiri nih ya. Iya. Oke. Kedepannya Pak, ini kan sudah memproduksi pupuk organik ini. Kira-kira untuk kedepannya dipasarkan kemana ini? Kita untuk anggota sendiri itu alhamdulillah anggota sendiri sudah menggunakan pupuk yang kami buat, tidak membeli pupuk kimia, itu sudah alhamdulillah. Tapi untuk ke depan memang ada untuk pemasaran ke lingkup desa selain anggota. Ada kemarin pun ada sering masyarakat yang minta, tapi belum kami bisa melayani karena dalam jumlah yang kurang. Untuk potensi sendiri Pak, potensi bahan baku. Untuk bahan baku sementara cukup banyak. Pekalongan ini gimana Di desa kami sebenarnya banyak untuk bahan-bahan kohe itu, karena di masyarakat ini kan banyak yang memelihara kambing, sapi, kemudian kohe ayam kan semua menumpuk. Semua bahan itu saya pikir murah, tapi selama ini kan terbuang saja, jadi masyarakat kurang bisa memanfaatkan. Jadi kami membuat terobosan ini seandainya mampu, dan kita ya memang minta dukungan dari masyarakat tani terutama, dan masyarakat peternak, dan semualah yang bisa terkait bisa memberi dukungan kepada kami. Contohnya gini Mas, ada orang yang mempunyai tanaman hias di sekitar rumah itu pun kami tawari ya. Kami tawari, Mbak yo tuku pupukku toh Mbak, sidik-sidik kok sesak rongsak. Ya memang ada yang beli. Gitu. Sementara ini tapi belum banyak, itu pun dari lingkup sekitar rumah saya sendiri ini.